Di daerah Palu Basa banyak sekali terdapat budidaya rumput laut. Tidak heran, selain menjadi nelayan, banyak masyarakat Palu Basa menggantungkan hidupnya dengan menjual rumput laut. Rumput yang baru dipanen di tengah laut akan langsung dijemur Ki. Biasanya, rumput laut yang siap panen itu yang sudah berumur 40-45 hari setelah penanaman. Ini simpan di mana, Mama? Oke, di sini. Rumput-rumput laut yang sedang dijemur ini sudah melewati proses pencucian dan perendaman terlebih dahulu Ki. Proses penjemuran ini paling penting nih. Soalnya tujuan pengeringan ini adalah mengurangi kandungan air dalam rumput laut Ki. Rumput laut yang kualitasnya baik itu yang memiliki kadar air rendah Ki. Nah, anak negeri, selain bisa dijadikan bahan makanan dan bahan kosmetik, rumput laut juga bisa dijadikan masker muka. Kalau begitu Desma, kita jadikan masker, ayo. Iya, ayo. Sudah kusam juga mukanya kita, Kak. Nah, ayo Kak. Iya. Ayo Kak. Biar kita tambah putih. Kalau di daerah Palu Basa, biasanya yang melakukan persortiran rumput laut itu dilakukan oleh kaum ibu-ibu. Aku juga mau ikut Rumput laut yang dijadikan bibit harus mempunyai kualitas yang bagus toh. Contohnya rumput laut yang seperti ini nih, yang masih muda, bersih, dan tentunya segar. Indonesia kaya akan hasil alamnya. Salah satunya itu seperti di Palu Basa ini sebagai penghasil rumput laut. Nah, sekarang kita lagi proses pemisahan antara rumput laut yang bagus dan juga tidak bagus agar diikat kembali dan juga disimpan kembali ke laut untuk pembibitan. Benar ya, Bu ya? Iya. Rumput laut memang bisa dijadikan berbagai olahan seperti dodol, kerupuk, agar-agar, maupun minuman yang segar. Tapi kalau ibu-ibu di Palu Basa menjadikan rumput laut ini sebagai masker kecantikan loh. Langsung deh kita bikin masker rumput lautnya Ki. Pertama, kita tumbuk dulu rumput lautnya Ki. Sambil ditumbuk, tambahkan juga lidah buaya yang sudah dibelah. Terakhir, baru tambahkan madu, lalu aduk hingga semuanya tercampur. Ini dia masker rumput lautnya Ki. Gimana? Mudah banget kan membuatnya? Langsung saja deh kita coba bareng ibu-ibu di daerah Palu Basa. Wih, dingin. Nah, ini dia masker dari rumput laut. Rasanya tuh dipakai tuh rasanya tuh dingin banget. Dan juga manfaatnya untuk menghaluskan dan juga melembabkan kulit. Makanya tidak heran kalau mau Mama di sini tampak awet muda ya. Iya. Ya. Aku juga tampak awet muda kan? Ternyata pas maskernya dipakai ke muka, langsung terasa dingin dan zaman anak negeri. Mirip seperti kita pakai masker pada umumnya. Ibu-ibu di sini memakai masker rumput laut ini agar kulit wajahnya terlindung dari sinar matahari. Selain itu, vitamin C yang banyak terdapat pada rumput laut dapat mendukung produksi kolagen dan niacin alami yang sangat bagus untuk mengatasi kerusakan kulit Ki. Ternyata rumput laut tidak hanya bisa dijadikan minuman atau makanan ya, tapi juga bagus untuk perawatan kulit dan wajah. Kalau kayak gini sih, aku mau masker rumput laut tiap hari lah. Biar terlihat awet muda toh. Hihihi. Nah, anak negeri, sekarang saya berada di Kelurahan Palabusa dan akan menuju ke Karambak Kerang Mabe atau tempat budidaya kerang mabe untuk panen mutiara. Kerang mabe merupakan salah satu jenis kerang penghasil mutiara. Seperti halnya kerang mutiara, kerang mabe pun dibudidayakan untuk diambil mutiaranya.
Seperti kerang mutiara, kerang mabe hidup di kolam perairan atau tambak dengan menempel pada batu karang atau tali dan jaring. Setelah diambil dari tambak, saatnya kita menempelkan inti dari mutiara. Kalau ini harus dilakukan secara hati-hati. Membuka cangkang tidak boleh sembarangan, Ki. Kalau terlalu lebar, kerang bisa mati anak negeri. Inti mutiara atau lebih dikenal dengan umpan ini akan ditaruh di bagian daging dan cangkang kerang. Lama-kelamaan, inti mutiara yang terbuat dari fiber ini akan terlapisi lendir kerang mutiara mabe. Setelah kita mengambil kerang mabenya dari laut dan menunggu sampai terbuka, sekarang kita proses penempelan umpan, yaitu menggunakan apa nih Pak? Muklis agar memancing pembentukan mutiara. Ya benar ya Pak? Setelah diberikan umpan atau inti mutiara, maka kerang mabe ini akan ditaruh dan digantungkan kembali dalam laut. Kerang-kerang mabe ini memang diikat dengan tali dan digantungkan seperti ini. Sekarang kita ambil kerang mabenya, Ki. Hanya kerang yang sudah dewasa yang kita pilih untuk siap diambil mutiaranya. Banyak yang membudidayakan kerang mabe karena kerang ini pemeliharaannya lebih mudah dan panen mutiaranya lebih cepat dibandingkan budidaya kerang mutiara. Terus kalau untuk masa panennya Pak, berapa lama kira-kira? Iya, paling cepat 5 bulan. Selambat-lambatnya 3 bulan setengah. Paling cepat 3 bulan. Iya. Kerang mutiara umumnya dapat menghasilkan butiran mutiara dengan bentuk bulat sempurna. Namun berbeda anak negeri dengan kerang mabe yang hanya dapat menghasilkan butiran mutiara setengah dan 2/3 bulat. Anak negeri, sekarang kita lagi panen kerang mabe. Dan proses pembukaannya memiliki teknik khusus untuk mutiaranya itu tidak cacat. Benar ya Pak ya? Iya, benar. Mutiara yang dihasilkan beragam anak negeri. Ada yang berkualitas baik sampai ada yang buruk karena mutiaranya cacat di mana bentuknya tidak bulat merata. Namun, walaupun mutiaranya cacat, tapi masih punya nilai jual. Kalau kualitas super, harganya bisa mencapai 25.000 sampai 60.000 per butir. Wah, lumayan mahal juga anak negeri. Oh iya, setelah dipanen, biasanya kerang mabenya akan dibuang. Namun masyarakat di kota Bau-Bau tidak asal buang. Bahkan memanfaatkan daging mabe untuk dijadikan bahan makanan. Sedangkan limbah kulit kerangnya dijadikan kerajinan yang unik dan cantik. Oke. Kalau nggak percaya, sini aku buktikan satu-satu. Pertama, kita mau masak daging kerang mabenya dulu ya. Ayo, sekarang kita masak. Bahan-bahan untuk membuat sambal goreng mabe cukup sederhana anak negeri. Hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, dan tentunya daging kerang mabe yang sudah dibersihkan. Yang pertama, kita olah kerang mabenya dulu ya Ki. Kerang mabenya kita matangkan dulu dengan cara direbus. Nah, sebelum dibuat sambal goreng mabe, daging mabenya juga harus direbus dan ditambahkan garam agar mengurangi lendir yang ada di daging dan membuat dagingnya lebih empuk. Betul Mama? Iya betul. Betul sekali. Desma, ulik Desma, kamu bisa ulik itu? Iya bisa. Ulik Desma ayo. Daging kerang mabe ini mirip seperti daging kerang lokan. Bedanya, daging kerang mabe ini lebih besar nih. Sambil menunggu, kita buat bumbu halusnya dulu ya. Yang pertama kita haluskan yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, cabai rawit merah, dan cabai merah besar. Nah, kalau sudah baru tambahkan potongan jahe dan kunyit, lalu kita ulek kembali sampai benar-benar halus Ki. Untuk bahan tambahan lain cukup diiris tipis ya, seperti cabai merah, cabai hijau, dan tomat. Wah, nggak kerasa nih kerang mabenya sudah matang Ki. Tuh lihat, daging kerang mabenya lebih empuk toh. Kalau sudah empuk, jadi lebih mudah untuk dipotong toh. Kita potong daging mabe ini menjadi lebih kecil ya. Nah, kerang mabe ini memiliki banyak manfaat. Selain diambil mutiara dan cangkangnya juga dijadikan kerajinan, dagingnya juga bisa dijadikan makanan. Seperti yang kita masak kali ini. Setelah daging mabenya dipotong, kita goreng kembali daging mabenya Ki.
Tujuannya agar daging mabenya tidak mudah alot dan mempunyai tekstur yang agak renyah. Kalau sudah digoreng, kita simpan sebentar Ki. Setelah itu baru kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu masukkan potongan cabai merah, cabai hijau, tomat, dan juga jangan lupa serai dan daun salam agar memberikan aroma yang khas. Lalu tumis sebentar sampai aromanya lebih terasa, baru deh masukkan potongan daging mabenya. Aduk daging mabenya agar bumbunya meresap. Masak sampai sambal kerang mabenya benar-benar matang. Oke. Ini dia, goreng kerang mabenya sudah siap disantap. Ayo, sudah lapar nih Ki. Langsung kita cobain deh. Rasanya lezat banget anak negeri. Kerang mabenya tidak amis sama sekali. Dan ketika digigit, empuk banget. Apalagi ditambah dengan sambal gorengnya, dijamin pasti nambah. Oh iya, sambal goreng kerang mabe ini tidak terlalu pedas. Jadi aman bagi yang tidak suka makan pedas. Nah, sambal goreng mabe ini memiliki rasa yang manis dan juga pedas, serta tekstur yang kenyal. Selain itu, daging mabe memiliki kandungan protein yang cukup tinggi buat tubuh kita. Selain enak, daging kerang mabe memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya kandungan omega B dan vitamin B12 yang bermanfaat bagi kesehatan otak dan jantung. Makanan dari kerang mabe sudah. Sekarang tinggal aku buktikan kalau limbah kulit kerang mabe itu tidak dibuang, melainkan disulap. Bim, salabim, kerajinan. Hahaha. Biar enggak penasaran, kita mulai dari proses awal pembuatannya. Proses awal itu adalah membuat desain atau pola pada kulit kerang nyami. Nah, kalau sudah terbentuk desain atau polanya, baru kita masuk ke proses pengukiran dengan menggunakan bor khusus. Proses selanjutnya yaitu menghaluskan kulit kerangnya. Tidak hanya menghaluskan, proses gerinda ini bertujuan agar ujung kulit kerangnya tidak tajam dan tidak berbahaya. Proses terakhir tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan tangan Ki. Jadi kerajinan kulit kerang yang sudah jadi ini kita amplas bagian depan dan belakang kerajinan kerangnya Ki. Nah, di Kelurahan Palabusa ini limbah dari kerang mabe yang biasanya dibuang tapi di sini bisa dijadikan kerajinan. Salah satu contohnya dijadikan gantungan kunci dan juga aksesoris lainnya yang tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi anak negeri. Papa, sini saya bantu amplas Papa. Nah, tadi kan kita sudah buat kerajinan kulit kerang yang dibuat menjadi aksesoris gantungan kunci. Kalau untuk membuat gelang atau kalung beda lagi caranya Ki. Yang kita pakai merupakan bulatan mutiara kerang mabe. Cetakan ini akan dimasukkan resin satu persatu. Resin ini akan mengeras dengan mengikuti bentuk cetakan. Kalau sudah kering, kita tinggal lepas deh dari cangkangnya. Ini dia keunikan dari kerajinan kerang mabe, yaitu ngelepas apanya Pak? Nuklisnya ya? Nuklisnya atau umpannya daripada cangkang mutiara atau mutiara yang langsung ya Pak? Mutiaranya. Hanya menggunakan sendok. Kalau sudah dilepas seperti ini, tinggal bisa dibuat jadi kalung, gelang maupun aksesoris pakaian. Kerajinan kulit kerang mabe dari Sulawesi Tenggara memang terkenal cantik-cantik anak negeri. Tidak kalah dengan kerajinan mutiara dari daerah lain seperti Lombok atau Bali. Kulit kerang yang awalnya limbah ternyata bisa dibuat jadi barang dengan nilai ekonomis yang tinggi loh. Bahkan nih kerajinan kulit kerang mabe ini sudah diekspor ke luar negeri seperti ke China, Malaysia, Singapura, dan Jepang.
Widih, keren banget ya hasil karya anak negeri Indonesia. Kota Bau-Bau tidak hanya terkenal akan hasil lautnya, tapi ada juga hasil perkebunannya. Salah satunya yaitu buah jeruk. Jeruk yang terkenal dari kota Bau-Bau adalah jeruk Siompu. Siompu sendiri merupakan nama daerah di kota Bau-Bau. Wah, banyak banget nih jeruk yang berbuah. Seger-seger ya kelihatannya. Pak, itu siapa Pak? Di kebun kita. Ngapain ini? Aduh, Kebun Bapak saya bikin ini mau kaget. mencuri. Maaf Pak, Itu tadi bagaimana? saya lihat banyak. Saya mau Pak. Ya, kalau memang pingin minta, Iya jangan Pak, mencuri. maaf Pak. Saya cuma mau pingin rasa satu aja Pak. Aduh, kasihan ini. Iya Pak, boleh saya minta Pak? Ya, kalau begitu bantu kita petik dulu. Untung-untung nggak dikira maling ya. Walaupun kebetulan banget nih Ki, aku diajak untuk panen jeruk. Jeruk raba maupun jeruk siompu ini di Sulawesi Tenggara merupakan jenis jeruk siam madu yang ukurannya kecil dan mempunyai rasa yang manis. Tapi kalau untuk kendalanya Pak, apa saja Kalau untuk kendala kendalanya? jeruk ini biasanya sih biasa belalang madu itu yang bikin kita susah. Belalang madu. Cuman bisa dikendalikan dengan pestisida. Oh iya. Ciri jeruk yang siap panen itu buahnya ukurannya besar. Kulit luarnya mulai lembek dan sudah tercium wangi buahnya. Kalau sudah berwarna oranye ini tandanya jeruk ini sudah matang Ki. Langsung saja kita petik. Ini namanya jeruk apa nih Pak? Siam madu. Siam madu yang berada di lingkungan Tampuna, kota Bau-Bau. Ciri-cirinya tuh kalau sudah masak bagian bawahnya agak ke dalam. Ya benar ya Pak? Kayaknya sudah cukup banyak nih jeruk yang kita panen. Tidak pas rasanya kalau nggak nyicipin jeruknya langsung. Mau aku buktikan nih, bener nggak nih jeruk dari Sulawesi Tenggara ini rasanya manis? Ayo Pak, ayo, silakan. Nah, jeruk ini memiliki dua jenis, yaitu jeruk siam madu dan juga siam Bogor. Perbedaannya itu siam madu agak cenderung tipis kulitnya, sedangkan siam Bogor lebih tebal. Dan juga untuk siam madu lebih manis ya Pak ya? Ya rasanya lebih Mm-mm. cenderung Manis manis. kayak di samping saya Pak. Iya, boleh. Wah, bener rasanya manis, tapi masih ada sedikit rasa asam segarnya. Enak manis. Jeruk siam madu ini memang berbeda dengan di Pulau Jawa. Kalau jeruk siam di Sulawesi Tenggara ukurannya agak kecil dan warnanya juga oranye cerah. Untuk rasanya jangan ditanya Ki, pastinya manis banget, semanis kenangan terindah. Hihihi.